Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat hajat adalah amalan sunnah yang dapat dikerjakan seorang muslim ketika menginginkan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini dapat diamalkan kapan saja selama di luar waktu terlarang untuk sholat. Jam berapa waktu terbaiknya? Pelaksanaan sholat hajat bersandar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan amalan sunnah ini dalam hadisnya. Beliau bersabda, barang siapa mempunyai hajat atau kebutuhan kepada Allah atau kepada salah seorang anak Adam, hendaklah ia berwudu dan menyempurnakan wudunya, sholat 2 rakaat. Kemudian hendaklah dia mengucapkan pujian kepada Allah dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hendaklah berdoa. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sholat hajat dapat dikerjakan pada siang atau malam, di luar waktu yang diharamkan untuk sholat. Namun waktu yang terbaik untuk mengerjakan sholat hajat adalah sepertiga malam terakhir, atau seperti waktu pengerjaan sholat tahajud, tepatnya di antara pukul 1 dini hari hingga menjelang subuh. Waktu sepertiga malam sendiri adalah waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 18 yang artinya, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Berkenaan dengan waktu pengerjaan sholat hajat ini juga dijelaskan dalam salah satu hadis. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui hadis lainnya juga dijelaskan, malam manakah yang paling didengar atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah bersabda, pada tengah malam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Sementara waktu terlarang untuk menunaikan sholat hajat adalah selepas sholat subuh sampai matahari terbit sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur, dan selepas asar sampai matahari terbenam kurang lebih sekitar 15 menit sebelum waktu maghrib. Sholat sunnah ini dikerjakan 2-12 rakaat. Sebagian ulama berpendapat bahwa banyaknya rakaat disesuaikan dengan permintaan atau hajat yang diinginkan. Apabila hajat tersebut berat atau sangat khusus, sebaiknya sholat hajat dilakukan sebanyak 12 rakaat. Begitu pula sebaliknya,
Ketika permintaan dirasa kecil, jumlah rakaat sholat hajat cukup pada 2 rakaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tata cara melakukan sholat hajat sama dengan tata cara menunaikan sholat pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah bacaan niat sholat, yaitu jika kita melaksanakan sholat hajat tentu melafalkan niat sholat hajat. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun 3 kali pada rakaat pertama sholat hajat, dan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali untuk rakaat kedua. Selepas sholat hajat, kita bisa memanjatkan zikir, yakni mengucap istighfar sebanyak 33 kali, dan kalimat ini sebanyak 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya Maha suci bagi Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada satu ilah pun yang disembah kecuali Allah, dan Allah Maha besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Lalu dilanjutkan sholawat untuk Rasulullah SAW sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Kemudian dilanjutkan dengan doa setelah sholat hajat. Mari kita sama-sama membaca doanya. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin, la tada'li damban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajata hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin, yang artinya, tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha mulia. Maha suci Allah, penjaga arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Aku mohon kepadamu bimbingan amal sesuai rahmatmu, ketetapan ampunanmu, kesempatan meraih sebanyak kebaikan, dan perlindungan dari segala dosa. Janganlah kau biarkan satu dosa tersisa padaku, tetapi ampunilah. Jangan juga kau tinggalkanku dalam keadaan bimbang, karenanya bebaskanlah. Jangan pula kau telantarkanku yang sedang berhajat sesuai ridhomu, karena itu penuhilah hajatku, wahai Tuhan yang maha pengasih. Untuk mengiringi sholat hajat agar keinginan yang dipanjatkan terkabul, kita juga perlu mengusahakannya dengan ikhtiar atau usaha maksimal. Kemudian diakhiri dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.